Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas teori yang berjudul membuat algoritma dan psikot untuk mengurutkan bilangan. Dan sebelumnya, izinkan saya perkenalkan anggota saya. Yang pertama saya Misma Zeta Wijaya dan rekan saya Ahmad Mufid Mustahim dan Luciana Akistriani. Dan langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu algoritma. Yang pertama, cari kartu terkecil. Kamu mulai dari kartu pertama, lalu bandingkan dengan semua kartu lainnya. Cari kartu yang nilainya paling kecil. Yang kedua, tukar kartu. Setelah menemukan kartu terkecil, tukar posisi kartu terkecil tersebut dengan kartu pertama. Jadi, sekarang kartu pertama sudah pasti yang terkecil. Dan yang ketiga, ulangi langkah 1 dan 2, tapi kali ini mulai dari kartu kedua. Cari kartu terkecil di antara kartu kedua sampai kartu terakhir, lalu tukar dengan kartu kedua. Dan yang keempat, terus ulangi. Lanjutkan proses ini sampai semua kartu sudah terurut. Dan yang berikutnya ada psikot. Di sini ada codingannya. Yang berikut adalah def selection sort dalam kurung R, n sama dengan len dalam kurung R, lalu comment ulangi untuk setiap kartu. For i in range dalam kurung n. Asumsikan kartu saat ini adalah yang terkecil. Terkecil sama dengan i. Lalu bandingkan dengan kartu lainnya. For j in range dalam kurung i tambah 1 n. If r dalam kurung j lebih kecil r dalam kurung terkecil sama dengan j. Lalu tukar jika ada yang lebih kecil. R dalam kurung I, R dalam kurung terkecil sama dengan R dalam kurung terkecil, R dalam kurung I. Lalu contoh penggunaan. Kartu sama dengan dalam kurung 4, 25, 12, 22, dan 11. Selection sort dalam kurung kartu. Perintah dalam kurung tanda kutip 2, kartu sudah terurut. Kartu. Dan pembahasan berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Luciana. Oke, saya Luciana Kistriani. Saya akan melanjutkan materi dari membuat algoritma dan pseudocode untuk mengurutkan bilangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses cara kerjanya yang meliputi 6 tahap. Oke, kita memasuki tahap pertama, yaitu kita akan mengurutkan daftar dari bilangan sebagai berikut, yaitu ada bilangan 64, 25, 12, 22, dan 11. Proses cara kerja yang kedua yaitu ada iterasi 1 atau I sama dengan 0. Kita mulai dari indeks 1 sama dengan 0, lalu asumsikan elemen terkecil adalah 64 atau terkecil sama dengan 0. Bandingkan elemen setelahnya. Di sini ada bilangan 25 lebih kecil dari 64, yang artinya memperbarui terkecil sama dengan 1. Lalu ada bilangan 12 lebih kecil dari 25, yang berarti memperbarui terkecil sama dengan 2. Lalu ada bilangan 22 lebih kecil dari 12, yang tidak ada perubahan. Lalu yang terakhir ada bilangan 11 lebih kecil dari 12, yaitu perbarui terkecil sama dengan 4. Yang terakhir ada tukar elemen terkecil 11 dengan elemen di indeks 0, yang menghasilkan bilangan terurut ada 11, 25, 12, 22, dan 64. Proses cara yang ketiga ada iterasi 2 atau I sama dengan 1. Kita mulai dari indeks I sama dengan 1, lalu asumsikan elemen terkecil adalah 25 atau terkecil sama dengan 1. Lalu kita bandingkan elemen setelahnya, yaitu ada bilangan 12 lebih kecil daripada 25, yang perbarui terkecil sama dengan 2. Lalu ada 22 lebih kecil dari 12, yang tidak ada perubahan,
dan 64 lebih besar dari 12. Di sini tidak ada perubahan juga. Lalu kita tukar elemen terkecil 12 dengan elemen di indeks 1 yang menghasilkan bilangan terurut, yaitu 11, 12, 25, 22, dan 64. Proses cara kerja yang keempat yaitu ada iterasi 3 atau I sama dengan 2. Kita mulai dari indeks I sama dengan 2, lalu asumsikan elemen terkecil adalah 25 atau terkecil sama dengan 2. Lalu kita bandingkan elemen setelahnya. Di sini ada bilangan 22 lebih kecil dari 25, yang berarti memperbarui terkecil sama dengan 3. Ada juga bilangan 64 lebih besar dari 22, yang berarti tidak ada perubahan. Lalu tukar elemen terkecil atau 22 dengan elemen di indeks 2 yang menghasilkan bilangan terurut 11, 12, 22, 25, dan 64. Selanjutnya ada iterasi 4 sama dengan atau I sama dengan 3. Kita mulai dari indeks I sama dengan 3, lalu asumsikan elemen terkecil adalah 25 atau terkecil sama dengan 3. Lalu kita bandingkan elemen setelahnya, yaitu ada bilangan 64 lebih kecil daripada 25, yang berarti tidak ada perubahan. Di sini tidak ada penukaran karena elemen sudah berada di tempat yang benar atau menghasilkan bilangan terurut 11, 12, 22, 25, dan 64. Proses cara kerja yang ke-6 ada, ini yang terakhir, ada iterasi 5 atau I sama dengan 4. Kita mulai dari indeks I sama dengan 4. Di sini hanya ada satu elemen yang tersisa, yaitu 64, sehingga tidak perlu dilakukan apa-apa. Dari proses cara kerja yang kita lakukan tadi atau dibuat tadi, kita akan menghasilkan output yang bilangan terurutnya yaitu 11, 12, 22, 25, dan 64. Materi selanjutnya yaitu penjelasan akan saya serahkan kepada teman saya, Mufid. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Penjelasan. Art. Fungsi ini mengurutkan elemen-elemen dalam array menggunakan selection sort. Langkah-langkah berikut. 1. N sama dengan len dalam kurung art. 2. Menghitung panjang array dalam kurung jumlah elemen yang akan diurutkan. 3. For I in rank dalam kurung N. 4. Loop utama untuk mengulangi setiap elemen array. Posisi I menunjukkan tempat di mana elemen terkecil berikut akan ditetapkan. 5. Terkecil sama dengan I. 6. Mengasumsikan elemen pada indeks I adalah elemen terkecil. 7. For J in rank dalam kurung I plus 1 N. 8. Loop kedua untuk mencari elemen terkecil di antara elemen-elemen setelah I. 9. If R dalam kurung J lebih kecil R dalam kurung terkecil. 10. Membandingkan elemen pada indeks J dengan elemen terkecil saat ini. Jika elemen pada indeks J lebih kecil, perbarui indeks tersebut. 11. R dalam kurung I, R dalam kurung terkecil sama dengan R dalam kurung terkecil, R dalam kurung I. 12. Setelah menemukan elemen terkecil, tukar posisi elemen terkecil dengan elemen di indeks I. Terima kasih.